Sekarang TEDx Tepian. Sekarang kita akan ke pembicara selanjutnya, yaitu dia adalah seorang inisiator dan salah satu dari pendiri Siksa Kamera, komunitas fotografi. Iya. Komunitas fotografi pertama di Indonesia yang khusus ditujukan untuk penikmat fotografi long exposure. Lahir di Blitar 1 September 1983 dan dibesarkan di Samarinda. Dan fotografi yang dijalani sebagai hobi di tahun rutinitas ini membuat ketertarikan antara fotografi long exposure dan keterbatasan wadah sharing saat itu membuat ia dan rekannya mendirikan Siksa Kamera tahun 2010 lalu. Ya. Dan dia juga sekarang sebagai editor Siksa Kamera e-magazine, media yang khusus mengulas seluk-beluk fotografi long exposure yang dapat dibaca secara online dan diunduh gratis. Ya, ini dia pembicara ketiga di TEDx Tepian, Haswa Weda Suara. Silakan. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Haswa Weda Suara, biasa dipanggil Haswa. Saya seorang pehobi fotografi. Sebelumnya terima kasih untuk TEDx Tepian. Saya merasa sangat tersanjung bisa berdiri di sini. Saya sadar belum memiliki banyak achievement seperti yang teman-teman sebelumnya bawakan. Berbicara mengenai fotografi, berbeda dengan beberapa waktu lalu, saat ini fotografi sudah menjadi gaya hidup yang dulu milik kalangan tertentu. Sekarang berkat kemajuan teknologi, fotografi dapat kita nikmati bersama dengan mudah. Saya yakin semua yang ada di sini handphonenya ada kameranya. Secara tidak langsung Anda semua adalah fotografer. Saya membaca di media pada tahun 2011 hasil penjualan kamera DSLR satu merek saja mencapai lebih dari 300.000 unit. Ini DSLR, belum termasuk kamera saku dan belum termasuk hasil penjualan dari merek-merek yang lain. Ini menunjukkan bahwa fotografi saat ini sudah menjadi tren dan antusiasme masyarakat Indonesia sangat besar. Kemarin saya baca di Twitter juga, kenapa ikut hadir pengen datang ke TEDx karena ada fotografinya. Saya merasa senang sekali teman-teman di sini atas antusiasme. Selain fotografi, saya juga suka menggambar ilustrasi. Ini beberapa ilustrasi yang saya buat. Dengan ilustrasi saya bisa menuangkan semua ide, imajinasi, dan menumpahkan perasaan saya. Ini mungkin lagi galau, lagi sedih, ataupun lagi bahagia. Ini juga beberapa karakter buatan saya untuk teman-teman Samarinda, Dear Lucy. Ini gambaran saya. Di fotografi saya menyukai foto yang berbau dengan alam. Alasannya cukup simpel, karena dengan memotret alam belum tentu suatu saat alam yang saya potret itu kondisinya sama atau sudah berubah. Dengan memotret alam saya juga terasa lebih dekat dengan alam. Alam tidak pernah keberatan untuk saya potret kapanpun saya mau. Alam juga tidak pernah komplain kalau hasil foto saya jelek. Bahkan alam nggak pernah marah kalau manusia merusaknya. Benar gitu ya. Fotografi menjadi candu bagi saya. Pernah suatu ketika saya ingin sekali motret
Waktu itu tiba-tiba turun hujan yang sangat deras yang membatalkan rencana saya. Akhirnya saya duduk di rumah, saya ambil kamera handphone saya dan saya memotret apa saja, termasuk bagian tubuh saya, tangan. Ya begini, saya berkata dalam hati bahwa tidak ada yang menghalangi saya untuk memotret. Saya percaya memotret bukan atas dasar suatu yang indah. Foto yang bagus bisa dihasilkan dari mana saja. Foto tempat yang bagus belum tentu menghasilkan foto yang bagus. Ini adalah salah satu sudut di Balikpapan. Ini bekas kebakaran. Bagi sebagian orang mungkin tempat ini kurang menarik, tapi dengan fotografi kita bisa menyajikannya dengan sesuatu yang berbeda dan mungkin orang tidak menyangkanya. Saya beruntung memotret untuk diri saya sendiri. Saya jadi bisa berkreasi bebas tanpa ada beban tanggung jawab kepada orang lain. Bagi saya fotografi itu tentang kebebasan. Di fotografi dikenal dengan istilah golden hour. Mungkin ada yang pernah mendengarnya, yaitu saat-saat terbaik memotret alam, memotret landscape adalah sesaat setelah matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Tapi saya memilih kalau pagi saya lebih memilih selimut. Kalau sore saya lebih memilih bersama keluarga, kan karena nggak baik juga senja berada di luar. Kalau saya motret kapan saja saya mau, siang hari nggak masalah. Kemudian juga orang biasanya motret landscape dengan warna-warna yang natural, warna biru, hijau, biasanya lebih dominan, atau untuk waktu sunrise atau sunset, kuning atau jingga. Saya memilih untuk menyajikannya dengan hitam putih. Di fotografi juga dikenal dengan roll of third, yaitu menempatkan objek pada sepertiga bagian foto. Ada sebuah quote mungkin yang bilang gini, rule of third work 99% of the time. Jadi dengan foto, dengan menempatkan objek tidak berada di tengah, hampir bisa dipastikan fotonya berhasil. Komposisinya bagus. Tapi bagi saya bebas saja, tidak ada larangan. Saya mencoba bermain komposisi yang ekstrim, tidak biasa dilihat oleh orang, tidak biasa diterapkan oleh orang. It's all about fun. Memotret untuk kesenangan, karena kebetulan saya hobis. Saya tidak harus bisa memotret semua hal. Saya tidak harus bisa memotret model, memotret human interest, atau mungkin saya lakukan apa yang saya sukai. Seperti kata pepatah juga bilang, lakukan apa yang kamu sukai dan sukai apa yang kamu lakukan. Foto adalah bahasa tanpa kata. Jika kita ibaratkan sebuah kotak bernama realita dan kotak satu lagi bernama imajinasi, fotografi adalah gabungan keduanya. Fotografer menangkap citra dari realita dan dengan imajinasinya menyajikan dalam karya. Albert Einstein bilang bahwa the true sign of intelligence is not about knowledge but imagination. Bahwa pentingnya imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Bisa kita bayangkan kehidupan sekarang tanpa imajinasi dari para penemu-penemu besar. Teknologi itu tidak ada artinya tanpa imajinasi. Teknologi berawal dari imajinasi. Mungkin sejenak saya mengajak rekan-rekan
untuk melepaskan semua beban. Terima kasih. Yang saya pelajari, fotografi bukanlah ilmu, fotografi bukanlah teknis. Fotografi bukan hanya tentang cahaya. Fotografi bukanlah kamera, bukanlah lensa atau peralatan lainnya. Fotografi adalah tentang bagaimana kita belajar menghargai waktu. Bagaimana kita mensyukuri nikmat dari Sang Pencipta. Teruslah berkarya, jangan berhenti berimajinasi, karena dengan itu kita bisa tetap hidup. Saya Aswa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide itu datang dari kebebasan ya, dan memang kamera, saya baru tahu ternyata bahwa fotografi tidak hanya berbicara masalah kamera, tapi banyak sekali unsur-unsur yang bisa kita pelajari, tentunya soal hidup. Kita lanjut ke pembicara selanjutnya, Mi. Tapi kalau misalnya itu dari Kak Said sendiri ya, kalau misalnya menurut Emi, yang Emi suka dari kata-katanya Kak So itu adalah objek yang paling keren itu adalah alam. Betul. Karena memang alam tuh nggak pernah protes kalau hasilnya itu jelek.